Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Tafsir Marah Labid di Kasyfi Ma'nal Qur'anil Majid surat An-Nahl ayat hmm, 1 Ustaz ya. Ya. Tafadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillahi da'atum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa aufu dan penuhilah kalian bi ahdillah dengan janji Allah da'atum apabila kalian berjanji membuat janji. Wa huwal ahdul ladzi yaltazimuhul insanu bi ikhtiyarihi wa yadkhulu fihil mubaya'atu 'alal imani billah wa bi rasulih. Wa ahdul jihadi dan masuk dan huwa ianya ahdillah itu janji yang yaltazimuhul insan yang wajib kepadanya ahad oleh manusia biikhtiyarihi dengan pilihannya insan fayadkhulu fi ilmu mubaya'atu 'alal iman maka masuk fihi padanya ahdun oleh baiat 'alal iman atasnya iman billahi dengan lafaz billahi wa bi rasulih lan masubihi padanya janji oleh baiat wa ahdil jihadi wa ahdil wafai bil mangdurat dan dengan janji jihad dan janji memenuhi bil mangdurat dengan yang dinadarkan wal asya ilmu akadati bil yamin dan perkara-perkara yang dikukuhkan bil yamin dengan sumpah. Wala tangkudul aimana ba'da tauqidiha dan janganlah kau merusak al aiman akan sumpah sesudah mengukuhkannya aiman bil qasdi dengan qasad niat fa furika bainal yaminil muakkadi bil azmi wa bainal lagbil yamin maka dipisahkan oleh antaranya yamin muakkad dengan azam dan antara menganggurnya sumpah. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila dan sungguh engkau jadikan akan Allah atas kalian akan penjamin syahidan artinya saksi fa innaman halafa billah qad ja'alallaha kafila maka sesungguhnya orang yang bersumpah ia nyaman billah dengan lafaz Allah itu sungguh menjadikan ianya siman halafa akan Allah akan penjamin bil wafai bisa babi dalikal halfi dengan memenuhi dengan sabab demikian janji wa hadhihi wawul hal dan bermula ini lafaz latang walatang kudu wawul hal itu wawu hal ay la tangkudul aimana wa qad qultum Allahu syahidun alaina bil wafa artinya hal keadaan orang sumpah jangan merusak kalian akan sumpah-sumpah wa qad qultum dan sungguh kalian berkata Allahu syahidun bermula Allah iku menyaksikan
alaina atas kita bil wafa dengan memenuhi. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah itu mengetahui ya Allah akan apa-apa yang engkau perbuat minan naqdi wal wafa'i, dari merusak wal wafa dan memenuhi. Wa yuzazikum ala zalika, maka membalas hanya Allah kum akan kalian ala zalika atas demikian sumpah. In khairan fa khairun, jika ada ianya sumpah itu baik, itu mangka baik pula. Wa in syarron fa syarrun, dan jika ada ianya halaf itu jelek, itu mangka jelek. Wa fi hadza targhibun wa tarhibun, dan sabit padanya ini innallaha ya'mulu ma taf'alun, itu targhib wa tarhib, itu menyemangatkan dan menakuti. Ya, Ustaz. Ada yang sakit. Ustaz di Terwan. rumah. Mm-mm. Oh, iya. Oh ya, Ustaz. Udah masuk? Kirain belum masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bi ahdillah, laksanakan olehmu dengan janji Allah idza ahadatum, bila kalian berjanji. Bahwa dianya janji dalam ayat ini al ahdul ladzi, janji alladzi yaltazimuhu, yang menerima kewajiban akannya janji oleh manusia bihtiyarihi, dengan pilihannya seinsan. Artinya janji ini janji yang manusia mewajibkan kepada dirinya sendiri, yaltazimu. Kalau lazima ilzam kan wajib, Ustaz. Kalau iltazama menerima kewajiban. Janji-janji yang mewajibkan akannya janji oleh si insan dengan pilihannya. Tadinya tidak wajib, dia mewajibkan terhadap dirinya sendiri. Itu mesti ditunaikan. Fayadkhulu fihil mubaya'atu 'alal iman billah wa birrasulih. Maka masuk dalamnya ahdi oleh berbai'ah atas iman kepada Allah dan kepada Rasul. Jadi di sini banyak pendapat ulama, Ustaz, tentang janji yang dimaksud di sini. Ini Syekh Nawawi sudah mengumpulkan semua pendapat di sini. Ada ulama yang menyatakan laksanakan olehmu dengan janji Allah. Janji Allah yang dimaksud di sini ini ketika orang-orang datang kepada Nabi menyatakan keislamannya, mereka buat janji kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami berjanji ya untuk tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh dan seterusnya. Nah, janji itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Itu pendapat pertama. Ada juga yang menyatakan nanti janji jihad. Ada orang-orang yang berjanji untuk berjihad. Itu diperintahkan untuk dilaksanakan. Ada yang menyatakan ini berkaitan dengan nazar. Imam Nawawi, Syekh Nawawi, rahimahullah, beliau memasukkan semuanya umum. Laksanakan olehmu dengan janji Allah. Janji apa saja. Nah, makanya beliau menyatakan, maka masuk dalamnya ahdillah oleh bai'ah. Janji bai'ah juga masuk. Yaitu orang yang berbai'ah kepada Nabi untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa ahdul jihad. Nah, ini sebenarnya ada pendapat khusus, tapi kalau kita ambil pendapat umum berarti lebih bagus, masuk semua. Ahdul jihad kita hantar kepada mubai'ah. Maka masuk dalamnya janji oleh ahdul jihad, janji berjihad juga masuk. Ahdul wafa'i bil manzura, janji melaksanakan segala yang dinazarkan. Wal asya'ul mu'akkadatu, masuk pula dalamnya ahdillah oleh perkara-perkara yang dikuatkan dengan sumpah. Masuk semuanya. Semuanya harus dilaksanakan. Mesti ya, bukan harus. Harus dalam arti mesti. Kemudian Allah menjelaskan wala, gimana Ustaz? Berbaiat maksudnya gimana Ustaz?
Bai'an itu janji setia. Itu ada orang-orang yang datang kepada Nabi dulu berbai'ah, artinya mengakui kenabian. Janji Hmm. setia untuk membela Nabi sepanjang hidupnya. Ya. Nah itu bai'ah kan. Jadi orang masuk Islam di hadapan Nabi, kemudian ada yang megang eh, tangan Nabi atau sorban Nabi, Nabi mengambil janji dari mereka. Kalau kalian sudah menyatakan keislaman, kalian harus membuat janji setia, yaitu Hmm. berjanji untuk tidak berzina, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh, dan banyak lagi. Ya, isi-isi janji itulah yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Jadi rukun Islam itu masuk dalam janji, Ustaz. Banyak hadis yang membahas tentang isi mubayaah itu ya rukun Islam itu, bahkan ada tambahannya, lebih dari rukun Islam. Hmm. Itu Kalau Ustaz. ahdul wafa bil mangdurat mah boleh di kita sekarang Ustaz ya. Yang kalau manzurat ini berarti berlaku untuk kita juga kan? Ya. Makanya ini beliau mengambil semua pendapat, janji dulu juga. Karena ini Hmm. kan Allah perintahkan, Allah khitab semuanya. Mulai dari orang pada zaman sahabat sampai kiamat. Ya. Jadi masuk semua berarti. Kalau mubayaah berarti dulu kan? Ya. Ya. Atau kita Hmm. sekarang, kalau ketika kita menyatakan kita sebagai muslim kan itu bai'ah juga Ustaz. Ya, ya. Berarti kita harus melazimkan semua kewajiban syar'i. Nggak boleh kita langgar kan? Berarti Kemudian Allah boleh melekat ke orang yang mukallaf ya. semuanya ya. Fa'aufu, tunaikan olehmu. Siapa saja kan? Kamu yang menyatakan dirimu sebagai seorang muslim. Ya. Kalau ini Ustaz masuk enggak nih? Ahdul wafa bil mangdurat. Kalau Masuk. tanah laku saya mau ngasih Ustaz anu tuh. Masuk tuh Ustaz ya. Jadi Itu wajib ya. itu kalau nggak dilafaikan nggak berlaku Ustaz. Ini dilafadzkan dalam hati aja gitu. Kalau dalam hati nggak disebut nazar. Oh, Cuma namanya apa janji, Ustaz? janji kepada diri sendiri kan. Kan nazar ada syaratnya Ustaz. Kayak akad dia Ya. harus ada lafadznya. Lillahi alayya kan gitu Ustaz. Lillahi alayya. Nah, kan? Jika terjual ini tanah maka begini-begini. Ya itu jadi wajib dianggap nazar. Cukup sendiri ngomong saja. Iya, tapi harus ada omongannya. Kalau nggak ada omongan ya berupa niat baik kan. Iya. Cuma kata para ulama kalau ada niat baik kan kita dianjurkan segera dilaksanakan. Iya. Misalkan timbul dalam hati ini pengen sedekah misalkan walaupun 2.000 kah, Iya. itu anjurannya langsung kita wujudkan. Itu biasanya bisikan-bisikan itu untuk menghindarkan kita dari bala yang akan ada di depan. Pas naik motor ada yang minta-minta. Kita nggak ngasih, benar niat-niat mau ngasih nggak jadi ya sampai ke depan ketabrak. Itu Nah, maksudnya. Nah, padahal kalau tadi begitu kita punya niat baik langsung kita laksanakan, kemungkinan besar kita selamat di musibah yang ada di depan. Nah, itu maksud para ulama as-shadaqatu tadfa'ul bala. Kalau niat buruk kan memang harus ditunda Ustaz ya. iya. Niat baik niat baik nggak boleh ditunda. Nah, itu Ustaz. Kalau ditunda besok kita lupa kan atau besok udah lain masalah lagi. Kemudian wala tangkudul aimana ba'da taukidiha. Janganlah engkau membatalkan, meruntuhkan akan sumpah-sumpah sesudah menguatkannya sumpah. Dengan apa sumpah dikuatkan? Bil qasdi dengan niat, dengan azam. Jadi sumpah ada dua macam. Ada sumpah yang sengaja kita bersumpah, ada sumpah yang kita nggak sadar. Tiba-tiba aja demi Allah kan. Nah, jadi sumpah yang dikasat memang diniatkan, itu namanya sumpah yang ditaukidkan. Atau sumpah yang nggak sengaja tiba-tiba namanya laga sumpah. Sumpah yang nggak dihitung. Ya. Fafarraka atau fafurika bainal yaminil muakkadi bil azmi wa bainal lagwil yamin. Maka dibedakan dalam ayat ini di antara sumpah yang dikuatkan dengan tekad dan di antara laga sumpah. Kayak orang Arab itu apa-apa wallahi kan? Ya. Bala wallahi, wallah demi Allah itu
nggak dihitung itu sumpah seperti itu. Ya. Janganlah engkau membatalkan akan sumpah-sumpah sesudah menguatkannya sumpah. Waqad ja'altum padahal, nah ini yang padahalnya ini Ustaz. Padahal sungguh Oh, kalian telah menjadikan akan Allah kepadamu akan sebagai saksi kafilan. Artinya fa innaman halafa billah. Maka sesungguhnya orang-orang yang bersumpah ya billah demi Allah, qad ja'ala itu sungguh telah menjadikan ia akan Allah akan kafilan akan sebagai saksi bil wafa akan sebagai saksi untuk ditunaikan. Menjadi saksi, menjadi penanggung bahwa dia akan menunaikan sumpahnya, menjadi saksi bisa babi dzalikal halaf dengan sebab demikian sumpah. Orang-orang yang menjadikan ia, yang bersumpah ya demi Allah, sungguh menjadikan ia akan Allah sebagai penanggung ya terhadap penunaian sumpah tersebut dengan sebab demikian sumpah. Demi Allah, saya akan melakukan ini. Nah, kita berarti sudah menjadikan Allah sebagai saksi bahwa kita akan melaksanakan isi sumpah kita. Allah sebagai saksi. Kalau kita nggak melaksanakannya bahaya. Wahdi wawul hal bermula ini itu waw hal. Jadi ini di sini wakat Ustaz. Wakat ja'altum ini yang waw hal. oh iya. Karena biasanya jumlah fi'liyah kalau hal itu disertai kat. Nah, kalau jumlah ismiyah nggak pakai kat. Artinya bagaimana kalau ini waw hal? La tangkudul aiman waqad kultum Allahu syahidun alaina bil wafa. Artinya janganlah kalian membatalkan akan sumpah-sumpah kalian padahal, nah ini keluar padahal. Padahal kalian telah berkata, Allah itu yang menjadi saksi di atas kami dengan melaksanakannya sumpah. Ya. Jadi walaupun kita nggak sadar ketika kita bersumpah itu kita menjadikan Allah sebagai saksi bahwa kita akan melaksanakan sumpah itu. Innallaha ya'lamu ma taf'alun, sesungguhnya Allah itu tahu ianya Allah akan apa yang kamu kerjakan. Ini kayak yang kita kaji tadi pagi, tashilul murab. Jadi alima itu digunakan untuk Allah. Adapun ya'rif itu jarang, bahkan jarang kita temukan ya. Ada penggunakan untuk Allah, makanya para ulama menyatakan jangan kita panggil Allah arif, kalau alim boleh. Ini salah satu contoh penggunaan. Maksudnya Allah itu tahu ya Allah akan apa yang engkau kerjakan. Minan naqdi wal wafa, dari membatalkan sumpah dan dari melaksanakan sumpah. Karena Allah tahu fayujazikum ala dzalik. Maka akan membalas ya Allah akan kamu di atas demikian. Demikian melaksanakan janji atau demikian membatalkan janji sumpahmu. In khairan fa khairun. Jika ada ianya perbuatan, jika ada ianya wafa, jika ada ianya pekerjaan juga boleh, itu baik, maka bermula balasan itu baik. Wa insyaran jika ada ianya perbuatan itu buruk, maka bermula balasannya pun itu buruk. Wa fi hadza targhibun wa tarhib, dan dalam ini ayat itu ada targhib untuk menyemangati kita, menganjurkan kita melaksanakan sumpah, wa tarhib dan ada juga tarhib ya, menakutkan kita, jangan sembarangan dalam bersumpah kalau nggak bisa melaksanakannya. Titik dulu saja. Iya. Ustaz, itu kalau kita bersumpah ya, itu di atas fa'in halafa itu. Kalau kita melanggar, enggak menunaikan, Nah itu ada kafaratnya Ustaz. kafarat ya. Ya melanggar sumpah itu dianggap kan semacam kita cacat lah, dosa. Sehingga dosa itu harus ditebus. Ditebus dengan membayarkan kafarah. Memberi makan 10 fakir miskin atau membeli 10 pakaian kan. Beli baju kemeja 10 Ustaz dibagi ke fakir miskin. Nah, atau nanti puasa kalau nggak salah 3 hari ya. Nah itu. Kalau ingkana khairon itu karena dibuang yang saja. Ya biasanya begini, ingkana khairan fa khairun ya. Bahwa khairun wa insyaran wa ingkana syaran bahwa syarun. Kita takdirkan fahuwa di sini karena jawab itu kan harus jumlah Ustaz ya. Oh iya. Nah, jadi kalau fasyarun doang mufrad. Mufrad nggak boleh jadi jawab. Jawab itu dengan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Ingkana khairan fahuwa khairun wa ingkana syaran fahuwa syarun. Sebentar, ini Ustadz Irwan lagi di rumah sakit apa gimana?
Enggak, Gure. Udah pulang? Baru pulang ini. Iya, iya, iya. Nah, itu Ustaz. Apa kendala kira-kira Ustaz? Ya, mantap. Misalkan Gure, kalau orang bersumpah untuk bertalak itu tetap dia istilahnya berlaku talak itu berarti ya tidak bisa diurungkan istilahnya kan. Seperti Ustadz Mustari barusan, misalkan dia tidak mengurungkan sumpahnya itu dia harus bayar kafarat kan. Itu kalau disebutkan tadi. Tapi kalau dalam hati kan bukan sumpah ya. Ya. Ya, bisa dilanggar Dalam hati sumpah Ustaz. Sumpah kalau dilanggar itu bayar kafarat. Kalau nggak dilanggar nggak bayar kafarat. Tapi dia bersumpah untuk bertalak itu jatuh deh ya. Gimana bunyinya? Misalkan dia bersumpah mau talak istrinya misalkan. Demi Itu Allah saya jatuh. akan mentalak kamu besok, misal ya. Iya, Misal begitu. misalkan. Ya, Misal. besok dia nggak talak kan? Iya, tidak jadi Misalkan besok misalkan. dia nggak talak, berarti talak nggak jatuh. Cuma dia melanggar sumpahnya, bayar kafarat. Oh, Gitu. Demi walaupun Allah dia saya, bilang walaupun dia bilang sekarang, Gue, misalkan sekarang dia bilang tidak nah itu besok itu misalkan. itu bukan sumpah, itu langsung jatuh talak. Demi Allah saya mentalak kamu kan, udah itu jatuh talak. Itu Iya, menguatkan, itu jatuh. iya, iya. Biasanya kan begini, demi Allah saya nggak akan makan ikan tongkol, ya kan? Ternyata besok dia suka ikan tongkol, nggak apa-apa makan aja, cuma bayar kafarah. Iya, Bahkan iya, iya. disunnahkan untuk melanggar sumpah. Nah, kalau dalam melanggar itu jadi lebih baik. Sama kayak Abu Bakar bersumpah nggak akan membantu saudaranya kan? Saudaranya yang salah satu namanya Mistah kalau nggak salah, ikut menyebarkan gosip tentang Aisyah. Katanya Aisyah selingkuh dengan Safwan dalam hadisul ifki kan? Itu keponakan Abu Bakar itu ditanggung biaya hidupnya oleh Abu Bakar. Abu Bakar marah, nggak mau membantu lagi. Abu Bakar bersumpah nggak akan bantu lagi. Kemudian ternyata Mistah ini bertaubat. Nah, kemudian dalam kisah itu turun firman Allah, wala ya'tali ulul fadli minkum. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dari kalian bersumpah untuk tidak akan memberi bantuan misalkan. Apakah dia nggak suka kalau Allah mengampuninya? Ketika itu Abu Bakar menyatakan beliau suka diampuni oleh Allah, karena itu beliau melanggar sumpah. Akhirnya membantu kembali saudaranya itu dengan melanggar sumpah. Gitu Ustaz. Siap. Lanjut Ustaz Mustari. wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah engkau jadikan dan janganlah engkau jadikan dan janganlah kalian menjadikan itu seperti alati imro'ah. Naqadat yang merusak ianya allati ghazlaha, itu seperti allati yang merusak ya allati ghazlaha akan tenunannya allati Ya. mimba dikuatin sesudah kuat, sudah ditenun. Ya. Ay mimba kuatil asli bifadliha wa ibromiha. Artinya dari sesudah kuatnya menenun, memintal, bifatliha, dengan memutarnya alati wa ibromiha, dan mengikatnya alati angkasa hale merusak, ay angkodo, artinya merusak. Wa huwa maf'ul sanin
li naqadat bimakna ja'alat aw halun min azlaha muakkadatin li amiliha ay mangkusa yang dikuatkan untuk amilnya naqadat ay mangkusa artinya yang dirusak. Ya, titik dulu Ustaz. Nah, ini rada ini nih. Wala takunu, jangan adalah kamu itu seperti perempuan nakadat ghazlaha, yang merusak ia akan anyamannya, akan pintalannya. Ghazlaha sesuatu yang dipintal. Dulu ada seorang perempuan menganyam ya, setiap hari menganyam baju misalkan semeter kain ya. Pagi dianyam sampai sore yang sudah dianyam itu dibongkar lagi. Kayak nggak ada kerjaan gitu. Wala takunu kallati, jangan adalah kamu itu seperti seorang perempuan nakadot yang merusak ia akan anyamannya, pintalannya, mimba kowa sesudah dikuatkan. Mimba kowatil azli, yaitu dari sesudah kuatnya pintalan atau anyaman. Dengan apa dia merusak? Bifatliha, dengan membukanya anyaman, wa ibramiha. Sebentar, fatli apa artinya? Menguatkan. Menguatkan apa memutar? Ya, ya, berarti ini bukan merusak ini. Ini bukan muta'alaq dengan, karena ibram artinya menguatkan, Ustaz kan? Ibram artinya mengokohkan. Kayak takdir mubram. Jangan adalah kamu itu seperti perempuan yang merusak ia akan anyamannya sesudah kuat. Artinya daripada sesudah kuatnya anyaman bifatliha, dengan mengikatnya anyaman dan mengokohkannya. Coba kita lihat itu Ustaz. Fatli apa artinya? Dipadliha menguraikan kalau nggak salah Guru. Mengurai. Iya, Iya, tapi berarti kalau mengurai dibongkar ya? iya. Kan setelah kuat dia diuraikan lagi kan. Ya, maksudnya nggak cocok dengan ibram. Ibram artinya Kalau memutar Ustaz, patelnya itu alat tenun, tergantung. alat. Ini tergantung arti ibramnya. Coba kita lihat ibram dulu. Fatli memang biasanya membuka, tapi fatalal khayta kan ghayyaraha, merubah benangnya kan? Memutar ya. Memutar jangan cepat. Jadi maksudnya dikuatkan dengan diputar di sini, bukan diputar dirusak, bukan. Ya, Diputar diperkuat. dianyam. Ya, ya. Nanti di depan baru dirusak. Ini diputar, dikuatkan dulu dengan diputar dan dikuatkannya. Nah itu Ustaz. Fatila aishtadda, menguatkan. Benar. Jadi ini bukan muta'alaq dengan merusak, berarti muta'alaq dengan kuah. Wah. Abroma. Coba. Ya, baroma ibram itu menguatkan. Benar. Berarti kita artikan jangan jadilah kamu seperti perempuan yang merusak ia akan anyamannya, tenunannya, sesudah dikuatkan. Artinya dari sesudah kuatnya anyaman, dengan apa sebab anyaman jadi kuat? Bifatliha, dengan diputarnya anyaman kan? Mungkin diikat. Wa ibramiha, dan dikokohkannya anyaman. Angkasa baru. Jangan jadilah kamu seperti perempuan yang menjadikan ia akan anyamannya. Jangan kita artikan merusak dulu Ustaz. Jadi naqadat ja'alat artinya. Biar ketemu di sini. Nah, kalau langsung merusak di sini kita bingung nanti kan. Jangan jadilah kamu itu seperti perempuan yang menjadikan ia akan anyamannya akan yang dirusak. Nah, baru angkasa. Ya. Ya, tadi dikuatkan dengan diikat, sekarang dirusak angkadat. Bahwa dianya angkasan itu maf'ulun sanen, maf'ul yang kedua bagi naqadat dengan makna ja'alat kan? Nah, Ya. jadi naqadat kita artikan ja'alat, menjadikan ia akan tenunannya akan yang dirusak. Au halun min azliha, atau angkasan kita hal dari ghaz, bukan ad ini, ghazlaha,
Rin ini Ustaz nih. Nih Ya, salah oke. dari tadi kita salah ini. Ba'da quwwatil ghazli. Kan Iya ayat kali. ghazlah, bukan. Ah iya. Nah itu. Atau hal dari ghazlaha, hal yang menguatkan bagi amelnya ghazlaha. Mangkusan. Artinya, jangan jadilah kamu itu seperti perempuan yang merusak ia akan anyamannya. Hal keadaan anyaman atau tenunan itu yang menjadi rusak. Kalau ankasan kita hal, nakadat tetap artinya nakadat, bukan arti ja'ala. Ini cocok, halnya taukid. Karena nakadat artinya meruntuhkan, ankasan juga meruntuhkan. Makanya beliau menyatakan hal dari ghazlaha, hal yang menguatkan bagi amelnya. Nah, Ambilnya nakodot ya, Ustaz? ya nakadat. Jadi sama-sama nakadat. Jangan jadilah kamu itu seperti perempuan yang merusak ia akan tenunannya. Hal keadaan tenunan itu yang dirusak. Mankusan kan? Ya. Penguat. Nah, gitu. Kalau kita jadikan nakadat bermakna ja'ala berarti biasa aja. Menjadikan ia akan tenunannya akan yang dirusak. Nah, boleh juga. Ya. Ya. Yang penting jangan sesudah berazam terhadap sesuatu kemudian kita membatalkannya. Kan? Itu dianggap nggak bertanggung jawab Ustaz. Ya, gitu Ustaz. Qila, Ya, lanjut. lanjut ya. Qila dikatakan orang al-musabbahu bihi muayyanun wa hiya imra'atun fi Makkata ismuha Ra'itah. Ra'itatu binti Sa'd bin Tayyim. Bermula musabbabi yang diserupakan itu dinyatakan muayyanun itu dijelaskan wahia dan ianya musabbabi imro'atun fi Makkata itu perempuan fi Makkata ing dalam Mekah pada negara Mekah ismuha yang bermula namanya imro'ah itu Ro'itah binti Sa'd bin Tayyim. Wakila dan dikatakan orang tulqabu bi Ja'ronata dilakobkan ianya imro'ah ya Ro'itoh kelawan Ja'rana wa kanat hamqa'a dan ada ianya Ro'itoh itu bodoh ittakhadzat magzalan qadra diro'in wa sanaratan misla usbu'in wafal katan azimatan ala qadriha mengambil ianya Ro'itoh magzalan akan tempat memintal qadra diro'in akan kira-kira seasta wasanarotan dan mengambil ianya Ro'itoh akan kail misla usbu'in akan umpama jerij apa tuh usbu Ya, jari. wafat dari jemari wafal kotan nazimatan ala qadriha apa tuh Cad falkotan Itu tadi alat pemintal. alat memintal yang besar ala qadriha atas kira-kiranya falka fakanat tagzulus saufa wal wabara iya wajawariha minal ghadati ila duhri maka ada ianya Ra'itoh tagzulu itu memintal ianya Ra'itoh asaufa akan bulu wal wabara lan bulu ianya Ra'itoh wajawariha beserta tetangganya Ra'itoh minal ghadati dari pagi ila duhri sampai zuhur summa ta'muruhunna fayang qadna
ma ghazalna. Kemudian merintah ianya ro'itohunna padanya jawari, mangka merusak ianya ro'ito ing barang yang memintal ianya jawari. Apa itu Ustaz? Mana? Ya, titik dulu Ustaz. Ini kok ini berbeda dengan tafsir yang lain Ustaz. Lafadznya. Qila dikatakan orang al musyabbah bih muayyanun. Bermula musyabbah bih itu tertentu. Maksudnya kalati ya. Jangan jadilah kamu itu seperti perempuan. Perempuan ini musyabbah bih namanya. Jadi jelas kata sebagian ulama, ini ada perempuan, ada satu orang perempuan ini. Ya. Jadi dalam ayat pertama ini enggak merujuk kepada orang tertentu. Kenapa Allah menyatakan allati? Karena biasanya yang memintal kan perempuan Ustaz. Makanya di sini jadi tasbih, jangan jadilah kamu seperti perempuan yang memintal kemudian merusak. Jadi umum ini. Cuma digunakan allati karena pemintal itu biasanya dilakukan oleh wanita. Kil menyatakan bermula musyabbah bih itu muayyan. Yang musyabbah bih yang diserupakan dalam ayat itu khusus itu. Karena allati juga isim ma'rifah, ini jadi asbabun nuzul katanya. Atau ada seorang perempuan memang di Mekah yang tugasnya memintal. Jadi Allah menyerupakan, melarang orang jangan seperti perempuan itu. Nah ini. Dikatakan orang musyabbah bih itu muayyan. Wahia, dianya musyabbah bih, itulah seorang perempuan. Imra'atun fi Makkah, seorang wanita yang ada di Mekah. Ismuha Ra'itah. Ra'itatu bintu Sa'd bin Tayyib. Yang bermula namanya itu Ra'itah, putri Sa'ad bin Tayyib. Ini beda nih. Di kitab lain Rabutah namanya. Ributah bukan Ra'itah. Banyak beda. Nanti saya bawa lafaz kitab lain Ustaz ya. Buat perbandingan. Lafadznya beda banget. Wakila dikatakan orang tulqabu bi ja'rona. Dikatakan orang diberi lakap akan dianya si perempuan di ja'rona. Dalam tafsir Al-Alusi bukan ja'rona malah. Haf Haffara. Haffara namanya. Ini ja'rona. Wakanat hamqa'a, ada ianya perempuan itu bodoh. Hamqa'a, muannas dari ahmak. Ittakhadzat maghdalan, membuat ia akan maghdal, tenunan kadara dirain, membuat ia akan tenunan seukuran satu hasta. Wasinaratan misla isbu'en. Sina ini kalau sinarah kita lihat kamu nggak ketemu Ustaz. Ini sin diganti dengan sad. Sinarah, besi yang ada di ujung alat pemintal. Mengambil ia akan magdalan, akan tenunan kadar sezira. Mengambil ia akan besi sejari, wafal katan adimatan, dan mengambil ia akan falkah. Apa tadi kita artikan falkah? Coba lihat falkah. Nih, kita nggak pernah bagian mesin jahit, jadi nggak tahu nih Ustaz. Iya. Falkah itu setiap yang tinggi dan dia berputar. Sepotong dari bumi yang diputar. Apa nih? Sekumpulan yang memutar. Mungkin kayak meja gitu ya. Orang memintal kali taruh di atas meja atau di atas apa namanya tanah yang tinggi. Falkatu minal mirzal. Satu potongan yang bundar dari kayu. Ini potongan yang bundar dari kayu yang di atasnya ditaruh kain untuk dipintal, Ustaz. Nah, menjadikan ia akan pintalannya seukuran sehasta dan akan besi sejemari. Mengambil ia akan satu falkah yang besar, akan satu alat. Gitu aja ya. Alat besar ala kadriha di atas kadarnya. Falkah. Kadarnya falkah. Ini rada aneh nih Ustaz.
Fakanat maka jadi ada ianya wanita itu menganyam ia akan benang. Sauf wal wabar bulu benang. Akan sauf dan wabar nama benang dari bulu hewan. Hiya wajawariha. Maka ada ianya wanita memintal akan benang. Sauf bulu domba. Wabar mungkin bulu onta. Oleh dianya si perempuan tadi. Wajawariha dan oleh budak-budaknya. Minal ghadati ila dhuhri dari pagi hingga zuhur. Summa ta'murhunna kemudian memerintahkan ia akan mereka. Fayangkudna maka merusak oleh mereka itu maghazalna akan apa yang telah mereka pintal. Masih kurang mantap Ustaz. Cara memaknainya ini tagnya kayaknya. Coba Ustaz lihat. Bentar Ustaz. Mana tafsir Al-Alusi? Wala takunu fima tasnaun jangan jadilah kamu pada apa yang engkau buat dari membatalkan janji kallati naqadat ghazlaha seperti perempuan yang merusak ya akan pintalannya. Kita lihat kisah perempuan di sini lebih jelas kayaknya. Nanti kita bandingkan Ustaz. Tafsir apa Ustaz? Al-Alusi. Ya, sebagai pembanding Ustaz. Kadang di sini lebih jelas. Iya, iya. Biar kita nggak bingung kalau ada perbedaan. Mana tadi Ustaz? Tadi saya lihat sepintas. Di sini kan ini Ustaz nih. Hmm. Wakila al-murad yang dimaksud itu imra'atun ma'lumatun tadi kan. Yang dikatakan ki itu. Tasbih itu maklum ini. Bermula murad itu perempuan yang sudah maklum indal mukhatabin di sisi orang yang dikhitab dengan ayat itu. Karena ada ayatnya wanita itu taghzilu menganyam ya. Faiza baramat bila telah mengokohkan ia akan tenunannya, anyamannya tangkuduha merusak ia akannya tenunan. Wakana tu sama kharqa. Ada ayatnya wanita itu dinamakan kharqa. Tadi kan ja'ranah ya. Ja'rana. Di sini namanya kharqa, kharqa Makkah ya. Qala Ja'ronah, Ibnul Ambari. Gimana? Ja'ronah mananya apa itu? Ja'ranah nama tempat biasanya. Kan ada Ji'ranah itu. Salah satu Eh. mikat haji kan. Oh iya, Ja'ronah ya. Nah, ini namanya kharqa Makkah. Mungkin perempuan bodoh di Mekah ya. Ini ada yang mirip-mirip Ustaz. Berkata oleh Ibnul Anbari karena semua Rabutah di sini kan. Hmm. Namanya Rabutah binti Amr. Tadi Ra'ithah. Raitah binti Sa'ad.
Binti Sa'ad kan beda lagi Ustaz kan. Di sini Rabutah binti Amar Al-Miryah. Di sana Ra'itah binti Sa'ad At-Tayyim ya. Iya, Ini nggak tayyib. jelas ini. Kenapa beda-beda? Tulaqabu ya, bukan tulqabu. Tulaqabu yang diberi lakap akan dianya perempuan dengan Hafra di sini ya. Tadi kan Ja'ranah. Iya. Di sini lakapnya Hafra, beda lagi. Ini ada pendapat yang mirip-mirip ini. Waqala al-Kalbiyu, al-Kalbiyu berkata dan Mukatil berkata dianya itu seorang perempuan dari Quraisy namanya Rabutah. Ini mirip-mirip nih. Rabutah bintu Sa'din At-Taimi. Ini yang mendekati tadi Ustaz. Hmm. Ya kan? Ittakhadat membuat ia mirdal. Tadi kita artikan ini membuat ia mirdal akan alat tenun. Tadi kita artikan alat tenun aja. Kadara dirain seukuran sehasta. Wasinnarah pakai sat Ustaz bukan sin. Gimana cara menggabungkan Ustaz? Kalau sinarah udah benar nih di kamus sinarah itu besi yang ada di ujung alat tenun. Membuat ianya perempuan akan alat tenun seukuran hasta, kemudian membuat ia akan besi sinarah misla usbu'en semisal jari, wa falakatan azimatan dan mengambil ia akan falakah. Falakah ini akan bundaran yang besar di atas ukurannya besi tadi, sinarah. Pakanan tagdilu maka jadi ianya si perempuan menganyam oleh dia wajiwaruha. Kalau ini tetangga nih. Kalau tadi jariyah kan budak Ya. minal ghadah ila dhuhri summa ta'muruhunna faya lain sama semua Ustaz. Ini tugas Ustaz nih menggabungkan. Nah, inilah repot nih kutipan enggak sama. Nuktah kabir dulu. Sejam. Gimana? Nuktah kabir. Cukup? Cukup. Enggak, kita selesaikan dulu Ustaz. Makruh enggak? Jangan sampai makruh. Ustaz Irwan masih ada? Siap, Gure. Nah, maksud saya sebagai pembanding biar kita nggak salah dalam mengartikan. Nah, kembali lagi Ustaz. Dikatakan orang bermula musyabbah bih itu muayyan, tertentu. Hiya dianya musyabbah bih. Kenapa kita kembali ke musyabbah bih sedangkan hiya? Kan jadi pertanyaan tuh Ustaz. Ya. Jadi pertanyaan nggak? Tadi. Kalau Ustaz yang ngaji nanya nggak? Nanya. Jadi begini, dikatakan orang bermula musyabbah bih itu muayyan, wahia. Dianya musyabbah bih. Kenapa pakai hiya? Karena musyabbah bih yang dimaksud alati. Alati kan hiya. Makanya Ya. pakai hiya. Nggak apa-apa. Karena musyabbah bih kan yang berada sesudah huruf tasbih, huruf ta. Dan dianya musyabbah bih yaitu allati dalam ayat itu seorang perempuan yang ada di Mekah ismuha yang namanya itu Ra'itah atau Rabutah. Karena begini nih, Ustaz, ini zaman dulu kan nggak ada titik nih. Jadi bisa saja di sini kan rumah ya ini bisa titik ba di bawah. Kita baca Rabitah, bisa dikasih hamzah di atas, Ra'itah bebas kan. Karena dulu nggak ada titiknya, maka terjadi khilaf. Nah, yang bermula namanya itu Ra'itah bintu Sa'di bin Tayyib. Dikatakan orang tulaqabu. Diberi lakap akan dianya perempuan bija'ronah. Dalam tafsir alusi dengan hafra. Kan mirip juga kan? Jim ini kalau kita buang titiknya akan jadi ha Ustaz. Yang menyebabkan kiraah Quran jadi beda kenapa? Karena Quran dulu nggak ada titik. Hurufnya sama, jadi beda dalam memberikan titik. Tadi ha. Jadi ini nih kalau dikasih titik jadi fa. Makanya nggak bingung kita. Orang kasih titik jim jadi ja'ra, kalau dibuang titik jim ditaruh di fa jadi jafra, jadi Ya. hafra. Jimnya nggak ada titik lagi kan? Nah, Mm-mm. itu yang menyebabkan jadi khilaf. Nah, tapi kita ikuti di sini aja. Diberi lakap akan ianya perempuan dengan ja'rona. Ada ianya perempuan itu hamqa'a, perempuan bodoh. Ittakhadat membuat ia mighzalan, satu alat tenun kadara dzira'in seukuran satu hasta dan membuat ia akan satu sinarah
satu besi, misla isbu, seperti jemari, sebesar segede jari, wafalakatan membuat ia akan satu falakah yang besar di atas kadarnya sinarah, kadarnya besi tadi. Maka jadi ianya si perempuan menganyam, ianya si perempuan akannya bulu dan benang, hia kita takkid kepada fa'il taghdhir. Menganyam ianya si perempuan, dianya si perempuan, wajawariha dan budak-budaknya dari pagi hingga zuhur. Kemudian memerintahkan ia akan mereka, maka merusak oleh mereka akan apa yang telah mereka anyam. Nah, udah Ustaz kalau mau titik. Dia itu takkid dari takzilu ya. Ya, biar boleh di ataf jawari. Uskun anta. Jadi fa'il tagdzilu mustatir. Cuma dizahirkan kembali supaya jawari bisa diataf. Kan jarang Ustaz. Isim zahir diataf kepada dhamir mustatir kan nggak pernah kejadian. Nggak mungkin kan jawari diataf kepada dhamir mustatir yang ada dalam tagzil. Makanya dhamir mustatir ini dimunculkan kembali jadi hia. Baru jawari ataf kepada hia sebagai perantara. Sama kayak uskun anta wa zaujuka. Zauju kalau diataf kepada fa'il uskun nggak sah. Cuma didahirkan anta baru uskun ataf kepada anta. Itu Ustaz sementara. Cukup Ya, ini untuk cukup. sehari Ustaz. Cukup. Nanti sambung Masya lagi. Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Begitulah Ustaz Irwan. Guru itu Dan uskun anta tuh antanya tuh bisa jadi taukid nggak dia itu? Taukid juga sekaligus sebagai alat juga untuk boleh mengataf isim zahir kepada isim dhamir. Dhamir mustatir.